Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar kisah nyata? Kisah seorang santri yang harus bertahan di tengah badai fitnah dan ketidakadilan. Harus menerima dihukum pasung di tengah alun-alun atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Ihsan adalah seorang santri yang dikenal santun dan taat beribadah. Harus menghadapi cobaan terberat dalam hidupnya. Ketika fitnah menghantam namanya, ia harus memilih antara menyerah atau tetap bertahan dengan keyakinan bahwa Allah akan membuktikan kebenarannya. Simak kisahnya sampai selesai. Namun, sebelum kita lanjut ke kisah yang menguras emosi ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dan sertakan komentar di video ini dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sholawat ini semoga menjadi saksi kecintaan kita kepadanya. Begini kisahnya. Di sebuah pesantren kecil di Jawa Tengah di Desa Sukamaju, hiduplah seorang santri bernama Ihsan. Ia adalah sosok pemuda yang cerdas, santun, dan taat beribadah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan disiplin dan penuh kesederhanaan. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh, membersihkan kamarnya, lalu pergi ke masjid untuk menunaikan salat tahajud dan mengaji. Tidak hanya para santri yang mengenalnya sebagai pemuda berbudi pekerti luhur, tetapi juga para kiai dan penduduk sekitar yang selalu memuji kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ihsan tidak hanya unggul dalam bidang agama, tetapi juga dalam akhlak yang baik kepada semua orang. Namun, dalam hidup selalu ada ujian. Fitnah keji datang menghancurkan segala yang telah ia bangun. Rijal, seorang pemuda yang sejak dulu iri kepadanya, melihat kesempatan untuk menjatuhkan Ihsan. Ia merasa tersisih karena Ihsan lebih dihormati oleh guru-guru dan sering dipuji oleh kiai pesantren. Hatinya dipenuhi rasa dengki yang menggelapkan nuraninya. Ia mulai menyusun rencana busuk untuk menjatuhkan Ihsan dengan cara yang paling keji, fitnah. Dengan penuh kelicikan, ia menyebarkan kabar bahwa Ihsan telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan seorang gadis solehah bernama Aisyah, putri seorang pedagang yang juga santri di pesantren tersebut. Aku melihat sendiri mereka berdua di sebuah pondok kosong. Mereka seperti pasangan suami istri, kata Rijal penuh tipu daya kepada beberapa warga. Matanya berkaca-kaca seolah-olah menyaksikan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sementara itu, para warga yang mendengar cerita Rijal segera merasa marah dan geram. Mereka tidak bisa menerima perbuatan yang mencemarkan nama baik pesantren. Tidak butuh waktu lama bagi masyarakat untuk murka. Mereka segera bergerak menuju pesantren untuk meminta pertanggungjawaban. Ihsan dan Aisyah ditangkap dan dihadapkan kepada kiai pesantren. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka tidak menyangka akan mengalami kejadian yang begitu buruk dan menyakitkan. Tuduhan itu datang seperti badai yang menghancurkan segala yang telah mereka bangun. Mereka dituduh telah melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik pesantren dan keluarga. Masyarakat yang dulu menghormati mereka, kini berbalik memandang mereka dengan tatapan penuh hina. Demi Allah, kami tidak melakukan apa yang dituduhkan. Ihsan mencoba membela diri, wajahnya penuh kesedihan. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinya difitnah sekejam ini. Namun, prasangka sudah membutakan hati mereka. Tidak ada satupun yang percaya pada perkataan Ihsan. Kiai pesantren hanya bisa menggelengkan kepala dengan berat hati. Ia tahu bahwa pengadilan massa tidak akan bisa dihentikan dengan kata-kata saja. Keputusan sepihak pun diambil. Ihsan dan Aisyah harus menerima hukuman yang mengerikan. Mereka akan dipasung di tengah alun-alun desa sebagai bentuk hukuman dan peringatan bagi yang lain. Warga dengan semangat mengikat tangan dan kaki mereka, seolah mereka benar-benar telah melakukan dosa besar. Tidak ada yang mencoba membela mereka. Bahkan para santri yang selama ini mengenal Ihsan pun hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani melawan keputusan yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh desa. Malam itu,
Ihsan dan Aisyah diikat di tiang besar di alun-alun. Angin dingin menusuk tubuh mereka. Tapi yang lebih menyakitkan adalah penghinaan dan cemoohan dari orang-orang yang dulu menghormati mereka. Ihsan menatap sekeliling dengan tatapan kosong, tidak percaya bahwa ia harus menjalani semua ini. Ia hanya bisa berdoa dalam hatinya, memohon keadilan dari Allah. Aisyah pun menangis, tetapi dalam hatinya, ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kebohongan ini bertahan selamanya. Astagfirullah, Ihsan, kenapa ini harus terjadi pada kita? Bisik Aisyah dengan air mata yang terus mengalir. Ihsan menunduk. Hatinya bergetar hebat. Namun ia tetap bertawakal kepada Allah. Allah tidak pernah tidur. Aisyah, Dia akan menunjukkan kebenaran. Malam itu begitu gelap dan mencekam. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ihsan dan Aisyah masih terpasung di alun-alun desa. Mata mereka memandang langit dengan penuh doa dan harapan. Sementara tubuh mereka mulai lemah akibat kelelahan dan rasa lapar. Tidak ada yang berani mendekati mereka, kecuali beberapa warga yang masih melemparkan hinaan dari kejauhan. Dasar pendosa! Kau telah mencoreng nama baik pesantren, teriak seorang pria tua dengan nada penuh kemarahan. Aisyah hanya bisa menangis dalam diam, sementara Ihsan menggenggam tali yang mengikat tangannya. Hatinya penuh dengan doa, memohon agar kebenaran segera terungkap. Namun, malam itu terasa begitu panjang. Setiap detik berlalu dengan penuh penderitaan. Sementara itu, di sebuah rumah di pinggiran desa, Rijal tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Wajah Ihsan yang penuh luka dan Aisyah yang menangis terus terbayang dalam pikirannya. Ia tahu bahwa semua ini adalah ulahnya, bahwa ia telah menjebak dua orang yang tidak bersalah dalam kebohongan besar. Namun, gengsi dan rasa takut menghalanginya untuk mengakui dosa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba, suara petir menggelegar di langit. Cahaya kilat menyambar, menerangi desa sekejap. Suara gemuruh itu seakan menjadi pertanda bahwa Allah tidak tinggal diam. Rijal mengusap keringat di dahinya. Ia merasa semakin cemas, seperti ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Di dalam pesantren, kiai yang sejak tadi gelisah akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Hatinya dipenuhi keraguan. Ia mengenal Ihsan sejak kecil dan sulit baginya untuk percaya bahwa santri kebanggaannya itu melakukan perbuatan nista. Namun, tekanan dari warga membuatnya terpaksa mengambil keputusan berat. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya, meminta petunjuk dari Allah. Ya Allah, jika hamba telah salah menilai, maka tunjukkanlah kebenaran MU. Bisiknya lirih. Tak lama, seorang santri datang dengan wajah panik. Kiai, saya menemukan sesuatu di kamar Rijal. Ada surat yang ia tulis sendiri. Ia mengakui bahwa semua ini adalah fitnah. Mendengar hal itu, tubuh Kiai terasa lemas. Ia segera bergegas keluar, diikuti oleh beberapa santri dan warga yang mulai mendengar kegaduhan tersebut. Langkah kakinya cepat, menuju alun-alun tempat Ihsan dan Aisyah masih terpasung dalam kedinginan. Di tengah jalan, seorang laki-laki tua berlari ke tengah kerumunan. Wajahnya panik. Hentikan. Semua ini hanya fitnah. Aku mendengar sendiri Rijal merencanakan kebohongan ini. Semua orang terdiam. Tak lama, seorang santri lain datang tergopoh-gopoh. Betul, Kiai. Kami menemukan surat di kamar Rijal. Ia sengaja membuat cerita ini karena dendam pada Ihsan. Kiai yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Innalillah, kita telah berbuat zalim. Dengan segera, Ihsan dan Aisyah dilepaskan dari pasungan. Rijal yang mendengar kebenaran itu terungkap langsung berlutut. Tubuhnya gemetar. Ampuni aku, Kiai. Aku hanya iri kepada Ihsan karena ia lebih disayangi oleh guru-guru di pesantren.
Namun, kejahatan tak bisa dimaafkan begitu saja. Rijal harus menerima hukuman atas fitnah yang telah ia sebarkan. Sementara itu, Ihsan dan Aisyah masih berdiri dengan tubuh lemas, namun hati mereka kuat. Allah telah menunjukkan kuasanya. Dalam tangis haru, Ihsan menatap langit dan berbisik, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau Maha Adil." Pagi harinya, setelah melalui malam yang penuh air mata, Ihsan dan Aisyah dibawa ke pesantren untuk menerima pemulihan. Kiai mengumpulkan semua santri dan warga di aula utama. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Hari ini kita belajar satu hal penting. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kita telah menyaksikan bagaimana satu kebohongan bisa menghancurkan hidup seseorang." Semua orang menundukkan kepala, merasa bersalah atas prasangka yang telah mereka buat. Ihsan melangkah maju, suaranya penuh ketegaran. "Aku memaafkan kalian, karena aku yakin Allah telah mengajarkan kita semua pelajaran berharga. Tapi ingatlah, jangan pernah menilai seseorang tanpa bukti. Jangan biarkan kebencian dan iri hati membutakan hati kita." Aisyah mengusap air matanya, mencoba tersenyum di tengah luka yang masih terasa. "Aku berharap kejadian ini membuat kita semua lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Dan yang terpenting, semoga Allah menguatkan hati kita agar selalu berada di jalan yang benar." Sejak hari itu, Ihsan dan Aisyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati di pesantren. Namun, meski kebenaran telah terungkap, bayang-bayang kejadian malam itu masih menghantui mereka. Setiap kali mereka melangkah melewati desa, tatapan orang-orang masih menyimpan sisa keraguan. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan dengan cepat. "Lihat, itu Ihsan dan Aisyah, kasihan sekali mereka," bisik seorang ibu kepada temannya di pasar. "Benar. Aku masih tidak habis pikir. Bagaimana mungkin mereka yang begitu taat bisa mengalami hal sekejam itu? Fitnah memang sungguh mengerikan," sahut yang lain. Ihsan menundukkan kepala, berusaha tidak memikirkan omongan orang-orang. Aisyah di sampingnya menghela napas panjang, mencoba tetap tegar. "Ihsan, apakah kita akan selamanya seperti ini? Apakah mereka akan terus melihat kita dengan tatapan penuh belas kasihan?" tanya Aisyah lirih. Ihsan tersenyum kecil. "Waktu akan membuktikan segalanya. Aisyah, kita hanya perlu terus menjalani hidup dengan baik dan membuktikan bahwa kita bukan seperti yang mereka sangka." Hari demi hari berlalu, dan pesantren mulai kembali seperti sedia kala. Namun, satu hal yang berbeda adalah pelajaran berharga yang mereka semua dapatkan. Kiai semakin sering mengingatkan para santri tentang bahaya fitnah dan prasangka buruk. "Ingatlah, wahai anak-anakku, fitnah adalah senjata yang lebih tajam dari pedang. Sekali terlontar, sulit untuk menariknya kembali. Berhati-hatilah dalam menilai seseorang. Jangan biarkan prasangka buruk menguasai hati kalian," ujar Kiai dalam salah satu pengajiannya. Para santri mendengarkan dengan seksama. Bahkan mereka yang dulu percaya pada fitnah terhadap Ihsan dan Aisyah kini merasa malu atas prasangka mereka. Suatu hari, Rijal datang menemui Ihsan. Wajahnya tampak berbeda. Tidak ada lagi kesombongan dan rasa iri. Ia terlihat lebih kurus dan wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ihsan, aku tahu bahwa kata maaf saja tidak cukup untuk menebus semua kesalahanku. Aku telah menyakitimu dengan fitnah keji, dan aku tidak tahu bagaimana bisa menebusnya. Tapi aku benar-benar menyesal." Ihsan menatapnya lama. Hatinya telah melalui banyak luka, tetapi ia juga tahu bahwa dendam bukanlah jalan yang benar. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku telah memaafkanmu, Rijal. Sejak awal, aku tahu bahwa fitnah ini bukan datang darimu semata, tetapi dari godaan yang ada dalam hatimu.
Aku hanya berharap kau bisa belajar dari kesalahan ini dan tidak mengulanginya lagi. Rijal menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Terima kasih, Isa. Aku berjanji akan berubah. Aku ingin menebus semua dosaku. Aku ingin memperbaiki hidupku. Aisyah yang mendengar itu juga mengangguk. Kita semua bisa belajar dari kejadian ini, Rijal. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan luka itu mulai sembuh. Ihsan dan Aisyah kembali diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Tidak ada lagi tatapan curiga. Hanya ada rasa hormat dan kagum atas keteguhan hati mereka dalam menghadapi ujian hidup. Pada suatu pagi yang cerah, Kiai memanggil Ihsan dan Aisyah ke ruangannya. Dengan senyum hangat, ia berkata, Ihsan, Aisyah, aku bangga pada kalian. Kalian telah menunjukkan bahwa kesabaran dan keimanan akan selalu membimbing kita menuju kebenaran. Aku ingin kalian berdua tetap menjadi contoh bagi para santri lainnya. Ihsan mengangguk. Terima kasih, Kiai. Kami hanya menjalani apa yang kami yakini. Aisyah menambahkan, kami belajar bahwa sebesar apapun fitnah, kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Kami hanya perlu bertahan dan percaya kepada Allah. Kiai tersenyum lebar. Itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari semua ini. Kalian telah melewati cobaan yang begitu besar, dan aku yakin masa depan kalian akan penuh dengan keberkahan. Dengan hati yang lebih ringan, Ihsan dan Aisyah melangkah keluar dari ruangan Kiai. Matahari bersinar terang, seakan menyambut mereka ke dalam hari baru yang penuh harapan. Masa lalu telah menjadi pelajaran berharga, dan masa depan kini terbuka lebar di depan mereka. Fitnah adalah senjata yang paling kejam. Satu kebohongan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur. Setiap kebenaran akan menemukan jalannya, sekecil apapun itu. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan hikmah dari kisah ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.